Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemarin kita sampai di mengisi waktu selesai daripada ibadah pagi dan sholat. Lalu kemarin itu poinnya adalah ketika kita malas berangkat untuk belajar atau mencari ilmu, itu tandanya sudah hadir yang namanya setan di dalam hati kita, sehingga membuat kita malas untuk belajar ataupun mengaji. Itu tandanya. Jadi tandanya itu setan sudah membisikkan untuk hubud dunia dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah al-halatus saniyah. Halatus saniyah yaitu hal yang kedua. Hal yang kedua, al-halatus saniyah, perkara yang kedua atau hal yang kedua, alla takdiru ala tahsilil ilmin nafi fid din. Alla takdiru Ratuyan. Aura Mas. Saya kayak zikir tok. Kayak zikiran ini. Jika tidak mampu, ya, jika tidak mampu, tidak berkuasa, ala taksili, atas taksili, menghasilkan apa al ilmu, ya, an-nafi, yang bermanfaat, fiddin, di dalam agama, walakin tastagilu biwadhaifil ibadah, akan tetapi sibuklah kamu, ya, biwadhaifin, dengan tugas-tugas al ibadah, yaitu tugas-tugas beribadah. Nah, kalau kita tidak bisa, tidak mampu menghasilkan ilmu, atau kalau kita tidak mampu menjadi mujtahid, misalkan orang yang alim, misalkan orang yang berilmu, kan gitu, maka Imam Ghazali di sini menganjurkan untuk orang-orang yang memang tidak berkompeten untuk menjadi seorang mujtahid, untuk seorang menjadi orang yang alim, maka tugas-tugasnya bisa digantikan menyibukkan dirinya biwadhaifil ibadah, dengan tugas-tugas beribadah. Seperti apa? Minaz zikri, seperti berzikir, wat tasbih, dan bertasbih, wal qiraah, dan membaca Quran, was sholat, dan sholat. Nah, fadzalika min darajatil abidin, yang demikian itu min darajatil abidin, derajatnya orang-orang yang abdun, ya, hamba Allah, abdun itu. Nah, wasirus sholihin, dan jalannya sholihin, orang-orang yang soleh itu. Kalau memang kita tidak pandai untuk menjadi seorang yang alim, orang yang berilmu, dia belajar, kan gitu. Kun aliman, kan gitu. Au muta'alliman. Kalau kita nggak bisa jadi orang yang alim, orang yang mengajar, jadilah kita seorang yang pembelajar. Artinya apa? Kalau kita nggak bisa ngajar, ya kita belajar, kan gitu. Nggak semuanya harus jadi orang yang alim. Kalau nggak bisa jadi orang yang alim, muta'alliman. Nah, muta'alliman paling nggak jadi muta'alliman. Jadi menuntut ilmu. Au mustami'an, atau mendengar, ya, duduk begini mendengarkan ilmu, ngaji kuping. Jiping. Ada juga bagiannya. Yang penting dia hadir di majelis gitu, semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tujuannya memang ya di kemari biar dapat jodoh, misalkan, ya, misalkan gitu, nanti rugi. Nah, kalau nggak dapat nanti rugi. Nah, bukan tempatnya. Jadi Allah Maha tahu yang apa kita inginkan, hajatnya kita tahu, gitu.
hadirnya kita di sini dengan wasilah semoga Allah ridho senantiasa meridhoi apa yang kita inginkan, yang kita hajatkan, sehingga pahala atau ridhonya Allah dapat dan hajatnya Mahdi pun juga dapat. Nah, kalau nggak dapat, nggak sekarang mungkin besok. Kalau nggak besok mungkin besok lagi. Paling nggak kita nggak rugi dengan niatnya tadi, berangkat karena Allah dan Rasulnya. Itu. Nah, kembali kepada niat tadi, innamal amalu bin niat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila mahajar ilai. Kalau hijrahnya dari Mekah ke Madinah cuma gara-gara pengen dapat tuh perempuan, ya dapat perempuannya udah, nggak dapat pahala ataupun ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Niatnya perempuan. Itu kan ditanya, apakah orang yang hijrah itu mendapatkan pahala ya Rasul? Tar dulu, tergantung hijrahnya untuk siapa. Kalau hijrahnya dari Mekah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, dapat pahala. Bonusnya insya Allah mendapat yang lainnya. Kalau tujuan dari Mekah ke Madinah nguber si fulana, ya udah dapat dah. Kalau nggak dapat ya rugi 2 kali. Nggak dapat perempuannya, nggak dapat pahalanya juga. Bangkrut. Nah, di sini makanya kalau kita nggak bisa jadi orang yang alim, paling nggak kita muta'aliman, belajar, menuntut ilmu. Dan itu pahalanya orang belajar itu luar biasa loh, luar biasa pahalanya orang yang menuntut ilmu. Gitu. Nah, dan di sini pun bisa diisi dengan berzikir, diganti dengan zikir, dengan bertasbih, dengan baca Quran, gitu. Baca Quran dengan apa lagi? Dengan sholat, gitu. Itu semua adalah derajatnya orang-orang abid dan juga wasirus sholihin, jalannya orang-orang soleh. Watakunu aidon, dan menjadi juga aidon juga bidalika dengan itu minal faizin, termasuk golongan orang-orang yang menang ataupun beruntung. Nah, kan ada keberuntungannya. Gitu. Kalau nggak jadi orang alim, ya udah amalannya abidin as-sholihin, itu dia sholat, baca Quran, zikir, tasbih, terus sholat, itu abidin. Al-halatu salisa, dan adapun hal yang ketiga yang dianjurkan oleh Imam Ghazali di sini, antastagila, untuk menyibukkan bima dengan sesuatu yasilu, menghasilkan minhu darinya, khairun, kebaikan. Nah, ilal muslimin, kepada orang-orang muslim. Gitu. Amalan yang kedua yang dianjurkan Imam Ghazali adalah, yang ketiga adalah untuk menyibukkan diri kita memberi menghasilkan sesuatu yang kebaikan yang bermanfaat untuk orang-orang muslim, untuk manusia lainnya. Nah, kita punya tetangga, kita punya saudara, kita punya warga, itu anjurannya, amalannya, gitu, untuk memberikan manfaat, memberikan kebaikan untuk khalayak umum. Nah, khairun ilal muslim wa yadkhulu bihi, dan masuk siapa man bihi dengannya surur, yaitu kebahagiaan, kesenangan. Nah, disuruh apa? Ala qulubil mu'minin, di atas hatinya orang-orang mukmin. Nah, memberikan kebaikan kepada orang-orang muslim, kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, gitu. Memberikan hal yang bermanfaat, kebaikan untuk orang-orang muslim, seperti memasukkan kebahagiaan, kesenangan ke dalam hatinya orang-orang mukmin. Ya banyak, mengembirakan teman, mengembirakan saudara, mengembirakan tetangga, mengembirakan siapapun itu dengan sesuatu kebaikan yang kita berikan. Ajak makan babe, misalkan Bang Yadi, be nelpon, di mana be, misalkan saya mau mengembirakan babe nih, ikut yuk kemana? Ke resto, OTW.
Harganya suruh jadi parkir. Tuh, Oke. bos gimana nih? Nungguin dah. Be, Pak Guru bisa Be, saya lagi di hotel nih, Be. Temenin apa Be sih, Be? Gimana Budisia Minang Ranti? Lah, Budisia Minang Ranti tuh datang ke situ coba. Bakar kosok be. Ya, jadi menggembirakan hati orang mukmin, idkhalus surur. Gitu. Beruntung. Sadaqatun, idkhalus surur. Itu menggembirakan. Ini sifatnya orang mukmin, selalu menggembirakan saudara-saudaranya, menyenangkan, memberikan kesenangan, memberikan kebahagiaan untuk saudaranya. Apapun, bisa lewat tindakan, bisa lewat tabassamuka fi wajhi ahika sadaqatun. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Kan gitu. Senyum aja tuh udah bahagia. Mana tuh ibadah juga. Coba di depan pintu kasih nyumpah. Iya. Ya lewat-lewat aja. La takdab walakal jannah. Jangan marah dan kau dapat surga. Gampang kan? Iya. Kan gitu. Simpel itu. Pesannya Nabi simpel, mau masuk surga. La takdab, La jangan takdab. marah. Susah kan deh? Kagak marah? Marah dulu ya. Marah mulu Lah, bawahnya. Nah iya. itu. Susah. Berat berarti surganya ntar. Disebutkannya cuma la takdab, jangan marah. Gampang la takdab. Prakteknya susah. Ya. Gitu. Iya lah. Darah udah pengen naik aja. Iya benar. Pengen apa lah, Be? Iya. Kalau belum menyatu dengan bumi, Penghina terus. kalau belum menyatu dengan bumi, kalau belum idfin wujudaka fi ardil khumul, yang masih aja marah-marah terus, ya belum idfin ya, belum menyatu dengan tanah, ya, belum merendahkan diri kita ke serendah-rendahnya ke tanah, habis marahnya terus. Gitu. Nah, salah satu proses biar kita latak dob itu dia idfin wujudaka fi ardil khumul. Tanamlah, kuburlah eksistensimu sebagai manusia di tanah kerendahan. Gitu. Kubur nih kita punya apa namanya? Punya pengaruh, Emosi. Jabatan. jabatan, rasa dengki, rasa iri, rasa ria, rasa Sebagai kekuasaan, merasa benar, merasa soleh, merasa pintar. Iya, wah. Kubur Rasa gitu. semua merasa. Nah, karena selama masih merasa Merasa pinter. merasa pintar, Iya, merasa itu pinter. kubur itu eksistensi Nggak boleh sebagai sombong. manusia. Nah, kalau sudah bisa mengubur semuanya, innallaha ma'ana, baru dah sesungguhnya Allah beserta kita. Ribet juga ya mas ini. Iya. Ribet. Nah itu dia prosesnya idfin, kubur lah. Guru intinya dari kitanya juga. Iya kita juga. Iya kubur, kubur. Nah makanya jangan sampai salah niat kan gitu. Apapun aktivitas apapun bentuknya, mau ibadah mau muamalah, udah lillahi ta'ala selesai. Gitu. Lagi sholat jangan mikirin dunia, udah sholat aja fokus. Gitu. Kayak kemarin Bang Bidin tuh, Bang Abid tuh, saya bilangin lagi nganterin anak-anak hadroh lomba di PKP. Gitu. Gak tenang aja di pikirannya, ternyata ada objekan lain di luar. Nah, apa sih Bang? Udah gitu. Kalau daripada nanti bolak-balik capek, udah mendingan fokus ibadah udah sini. Gitu. Gak usah mikirin yang lain-lainnya. Gitu. Kalau mikirin tercapek sendiri gitu. Kalau apapun urusan sama Al-Baido, deh pasti ada duitnya, udah pasti gitu. Yang kedua, niatin dah ibadah. Biar nggak campur aduk tuh, ntar dapet telepon, lumayan nih sekian nih, lumayan nih, kagak Atau fokus. jauh, anak-anak Udah kan salah, fokus. dah. Iya, udah. Kalau udah urusan Al-Baido udah fokus ibadah. Gitu. Kalau ada tawaran, cuekin udah, tolak. Gitu. Jangan bela-belain bolak-balik, ntar capek sendiri. Belum tentu baik buat dia kan. Gitu. Kita kan nyari yang biar enak gitu loh. Dia pun juga tenang. Itu di sini bete bisa tidur di mobil, bisa kemana-mana, selesai. Nggak punya uang tinggal bilang, nih beli apaan, mau makan apa, tinggal bilang. Iya. Dan Salim, pengen minum. Beli. Iya. Kalau kata Ipat kayak orang susah aja deh. Beli, mana duitnya? Gitu aja kok repot. Terus jalanin. Hah? Terus enggak. Saya udah bilang, Bang, kalau ente balik nih, takutnya nih ntar kita nggak tahu nih selesainya cepet atau lama. Iya. Kalau cepet ntar abang kerepotan, langsung balik ke sini lagi. Gitu. Kalau lama ya udah nikmatin aja. Gitu. Ngerinya nih cepet, abang nyampe sono, ternyata sih udah selesai. Telepon lagi Bang Bu Amar suruh balik, gimana enak gak? Baru nyampe suruh balik lagi kan? Situ juga yang repot. Udah fokus
ibadah, untuk ibadah udah selesai. Itu. Oh, berarti apa kata Pak Sarah surat Alam Nasro itu. Iya, jadi apa itu Pak? Ya sama aja kayak kita lagi sholat udah nggak Faidah usah barakta fangsop Gitu. udah tuh. Sama aja kalau kita lagi sholat udah nggak usah mikirin dunia, udah sholat aja fokus. Gitu. Bagus ya. Fokus. Gua suka ngomong bayang aja tuh. Nah, itu dia makanya itu kebiasaan namanya. Kan masalah banyak ya. Kebayang, oh. Jangan ngurusin urusan Tuhan. Udah punya haknya masing-masing. Urusannya manusia udah ikhtiar. Urusannya Tuhan Allah ngasih rezeki. Jangan ngurusin kapan Allah ngasih, kapan ya, itu bukan urusanmu, urusanku itu. Nggak usah lu pikirin dulu, bergerak selesai. Gitu. Apa-apa hilang kalau kita sholat cepat ketemu yang apa ya? Hah? Nah itu perangkap setan namanya. Makanya kalau setan nipu kita tipu balik gitu. Pura-pura sholat deh maksudnya. Pura-pura sholat. Bilang gimana sih dalam gue ya? Wah, pura-pura sholat. Nah, ya kan gitu. Wa yadkhulu dan memasukkan siapa bihi dengannya sururun kesenangan atau kebahagiaan ala qulubil mu'minin au yatayassara bihi atau memudahkan bihi dengannya al amal dengan amalan-amalan as-sholih dengan amalan-amalan soleh lisolihin untuk orang-orang soleh kahit matil fuqaha wa sufiya wa ahliddin wa taraddudu fi asghalihim wa sa'a fi it'amil fuqara wal masakin. Tuh. Atau juga yang kedua setelah memasukkan kebahagiaan ke hatinya orang mukmin, orang beriman, yang berikutnya yatayassara memudahkan ya bihi dengannya dengan amalan-amalan orang-orang soleh, orang-orang soleh seperti siapa? Berkhidmat, membantu. Siapa yang dibantu? Fuqaha, para imam atau para orang-orang imam fuqaha, ahli fikih, guru misalkan guru, terus murabi, terus mursyid, itu membantu. Makanya kalau bahasa Jawa dulu istilahnya ada ngabdi sama guru A, guru B, berkhidmat namanya sama kiai. Gitu, belajar ngajinya nggak langsung baca kitab, jadi pembantu di dapur, bikinin teh, bikinin kopi, bersihin kamar mandi, Jadi khodam. Tuh. Makanya kalau yang suka ngurusin majlis itu khodimul majlis, pembantu majlis yang ngurusin segala kebutuhan majlis. Kalau di sini tuh kayak Pak Ade tuh nyiapin. Tuh. Hikmat. Tadi sore dilihat tuh, wih pahalanya gede. Ya. Tipe ada yang pertama surga, Be. Nah, Ya, tahu kalau aja. itu dia, kalau kita nggak bisa ngasih kebahagiaan untuk orang lain, berikutnya adalah hikmat kepada para guru. Punya kiai, berkhidmatlah sama kiai. Haji saya Be jangan ditinggalin, jangan jauhin, ada ajabut jauhin, ada ajabut lagi. Di ruang Membantu berkabung. meringankannya urusannya kiai. Pel. Jadi tangan kanannya kiai, jadi megangin tasnya kiai. Itu kresek isi duit tuh, kresek tuh duit tuh. Bawain beseknya kiai. Enteng. Kalau Aprof jangan. Mohon lu ini aja. Aprof wah, gue bisa ini mah kecil, kartun juga selesai. Lu bawain aja nih. Ini yang berat nih. Iya, bagian susah, Be. Ya, wasufia dari orang-orang sufi, tingkatannya fuqaha, sufia orang-orang sufi, wahluddin ahli agama, wataraddudu fi asghalihim dan meringankan di kesibukan mereka, gitu. Fi it'amil fuqara dan juga it'amil fuqara memberi makan orang-orang fakir, wal masakin dan orang-orang miskin. Ya, memberi makan. Kalau orang kelaparan jangan dinasehatin, tapi kasih makan. Katanya nggak masuk, Be. Orang lapar dia sehatin. Lapar dinasehati kapan kenyangnya. Sabar ya. Qaulahu ta'ala. Orang saya lapar, Pak. Wa taraddudu wasalan alal mardo, yaitu juga meringankan seperti menjenguk alal mardo, menjenguk orang bil iyadah, menjenguk orang sakit, menengokin orang sakit. Sakit kan nular nggak? Ya enggak dong, masa orang sakit nular. Ya kalau sakit jiwa gimana, Pak? Tengokin. Sakit jiwa.
Be, degol, Be. Orang gubernur Jawa Barat tuh pada sakit gila. Wa alal janais wa alal janais dan berikutnya wa alal janais bitasyi ya wa alal janais bitasyi dengan mengantarkan mengiringi jenazah. Tuh ada orang mati iringin antarin nggak bisa nyolatin ikut ngiringin Sampai kuburan. Pahalanya sama tuh. Gunung Hud. Fakulu zalika karena fakulu maka semua itu zalika itu afdolu lebih utama minan nawafil daripada ibadah-ibadah sunnah. Fa inna hadi jadi kada orang punya namanya kalau ibadah sunnah banyak fadilahnya ya Allah saking pengennya ini tuh di ibadah cuekin aja yang kelaparan bodoh sebereting yang kesusahan sabereting yang mau sholat aja udah sholat qobliyah sholat duha tahajud babe sholat tahajud di samping rumah babe kelaparan ya Nol. Malam nggak kelihatan. babe sholat duha tanggal kayak di Sukabumi dong Sukabumi ya Allah ya Karim itu anak di dalam perut isinya cacing semua itu sampai mati kemarin Itu ya. isinya cacing semua be gimana itu pemimpinnya ya Allah ya Karim itu bupatinya itu atau RT-nya lah atau Iya. camatnya lah wah luar biasa itu dosanya itu Ada yang tahu, Pak ya? cacing be diisi cacing semua sampai ke otak itu cacing isinya Bisa. itu Begitu ya. tahu sih be Namanya cacingan be. Dua cacingan untuk kepala. Iya cacingan. itu fokor wal masakin tuh deh itu apa cacing tuh dia tuh isinya cacing semua tuh bocah Harusnya tuh Itu gara-gara apa, Pak? Begitu, Pak? Kelaparan. ya fokor wal masakin miskin. Lapar ya makannya jorok. Harusnya RT-nya tuh. karena nggak ada yang bisa dimakan lagi ada kok makan jorok Temunya jorok. Semua apa? ditambah normal orang yang masih sadar gitu masih normal masih sehat gitu lah kalau orang gila makan kotor mah kagak ngapa-ngapain orang gila Kalau gila nggak pernah sakit ya. Berarti itu apa zolimnya zolim apa itu, Pak? Mati ya. ya dengan itu semuanya lebih utama dibanding ibadah-ibadah sunnah jangan sampai babe sholat duha tapi Bang Ahmad kelaparan temannya babe Ya, ada kebalik. babe sholat duha Bang Ade kelaparan Kalau duha martir sampai keteter. Sekarang mah jam 7 udah nemenin Kadrian sekarang. Aduh. Udah dua aja tidur udah. Siapa? Godel. Begol. Iya, udah berdua mau Kadrian tidur. Masa? Pagi-pagi. Tiap hari sekarang. fa inna hadhihi ibadah karena ibadah-ibadah ini wafia di dalamnya rafqul muslimin terdapat manfaat bagi orang-orang muslim tuh yang tadi yang pertama tadi tuh kemarin kalau malas ngaji tandanya setan udah datang Setan tuh. yang kedua tadi abidin dengan zikir terus baca Quran, tasbih, sholat. Yang ketiga idkhalus surur memberikan kesenangan bagi orang-orang mukmin saudaranya. Idkhalus surur sedekatun. Yang terakhir tadi ini fuqara wal masakin. Terus berikutnya tadi ngabdi sama kalau kita punya guru. Itu semuanya lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.